Daftar keinginan manusia tidak akan ada habisnya. Kami menambahkan berbagai item yang mungkin bahkan tidak baik untuk kita. Misalnya, kita terburu-buru untuk memuaskan keinginan kita saat kita merasa mampu membelinya. Dan seperti inilah cara miliaran orang yang ada di seluruh dunia bertindak atas hidup mereka. Mereka hanya berputar-putar di sekitar memuaskan keinginan mereka saja, ketimbang fokus pada apa yang benar-benar mereka butuhkan. Sikap terhadap uang ini mungkin membuat kita senang saat bisa mendapatkan objek yang kita inginkan. Tapi itu hanya untuk sementara waktu. Ketika kita tidak bisa mendapatkannya, kita menjadi lebih sering gelisah dan putus asa. Hal-hal terpenting dalam hidup kita dihadapkan pada realitas dan tindakan kita. Apakah Anda pernah mengambil langkah mundur untuk mempertimbangkan mengapa Anda selalu miskin? Kemana semua uang Anda pergi secara teratur 2 minggu setelah gajian? Jika Anda termasuk orang yang punya kesulitan ini dan tidak tahu apa yang terjadi dengan uang Anda, di sini saya akan berbagi beberapa kebiasaan yang akan membuat Anda tetap miskin, bahkan jika Anda memiliki pekerjaan yang sangat bagus sekalipun, dengan gaji yang sangat besar. 1. Tidak mencatat anggaran keuangan. Bagaimana Anda bisa tahu berapa banyak uang yang sudah Anda keluarkan dan simpan jika Anda tidak memiliki catatan anggaran? Cukup sulit untuk mencapai tujuan keuangan Anda tanpa kertas berisi catatan keuangan. Anggaran adalah tentang pemahaman berapa banyak uang yang Anda hasilkan. Jadi Anda bisa leluasa mengatur pengeluaran, tujuan, dan mungkin menghemat uang. Hanya dengan menyadari berapa banyak uang yang Anda belanjakan, Anda dapat memperbaiki pola belanja dengan jumlah uang yang lebih sedikit. Karena Anda menjadi lebih sadar akan hal itu, Anda juga harus selalu memperbarui anggaran dan mengubahnya saat Anda baru selesai belanja. Jika Anda tidak tumbuh di dalam rumah tangga yang menerapkan kebiasaan keuangan yang solid, ketahuilah kalau membuat anggaran adalah langkah pertama dalam literasi keuangan bagi mereka yang tidak menyadari kebiasaan pengeluarannya. Apakah Anda memiliki kebiasaan membelanjakan uang dalam skala yang terlalu banyak? Di restoran, di kafe, tapi di bawah kemampuan pengeluaran untuk belanja. Kebiasaan buruk ini yang biasanya membuat Anda tetap miskin. Berjalan seiring dengan minimnya anggaran, meskipun Anda mungkin tidak dapat mengubah berapa banyak uang yang Anda miliki dalam waktu dekat ini, Anda tentu bisa mengubah berapa banyak uang yang harus Anda keluarkan pada saat ini juga. 2. Tidak menyusun daftar rencana belanja. Kebutuhan seperti makan di luar, hiburan, dan pengeluaran yang tidak penting lainnya, ketika Anda tidak tahu berapa banyak yang telah Anda belanjakan, jauh lebih mudah untuk membelanjakan lebih banyak barang. Anda juga bisa menjadi berlebihan melakukan pembelian barang-barang jika tidak tahu di mana Anda cenderung menghabiskan banyak uang Anda. Pasti Anda akan kaget kalau ternyata Anda menghabiskan terlalu banyak uang pada barang-barang yang sebenarnya tidak Anda perlukan. Ini seperti pembelian impulsif. Pernahkah Anda membeli sesuatu dan tidak pernah menggunakannya? Kita semua telah melakukan pembelian yang membuat kita bertanya-tanya, kenapa sih saya membelinya? Ada fakta menarik bahwa sebuah rencana perjalanan dengan rencana belanja yang telah ditentukan menemukan adanya 13% pembeli lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan pembelanjaan yang impulsif. Sedangkan pada wisata belanja yang tidak direncanakan ditemukan adanya 23% pembeli yang lebih banyak. Perusahaan benar-benar bagus dalam apa yang mereka lakukan, dan mereka menghabiskan banyak waktu untuk mencoba mencari tahu apa yang membuat orang membeli lebih banyak barang di toko mereka. Dan coba tebak, kuncinya adalah berbelanja secara mendesak. Tentu saja saya ingin Anda melihat tata letak supermarket setempat. Lain kali perhatikanlah saat Anda pergi ke sana. Pernahkah Anda memperhatikan di mana susu dan telur disimpan pada toko supermarket? Di belakang toko tepatnya, kan? Ini memaksa Anda untuk berjalan sepanjang toko hanya untuk mendapatkan susu atau telur. Berapa peluang seseorang dapat berjalan melewati semua barang itu tanpa datang godaan yang mencoba membujuk mereka untuk melakukan pembelian impulsif dengan menempatkan produk di dekat kasir. Orang-orang biasanya menunggu beberapa menit untuk mengantri di kasir. Pelanggan lebih cenderung membeli sesuatu saat mereka menunggu. Jika produk ditempatkan di sana, itu hampir mustahil bagi seseorang ibu untuk pergi ke kasir tanpa anak mereka meminta apapun di sana. Saat Anda membuat daftar atau rencana, Anda memiliki peluang lebih baik untuk menaatinya.
3. Tidak menghemat uang. Menggunakan daftar tertulis kapan harus belanja akan menghemat waktu dan uang Anda. Jika Anda sedang mencari cara untuk menghemat uang, ini adalah cara untuk Anda. Berpegang pada barang-barang memberi Anda rasa kekayaan yang salah. Pernahkah Anda mengunjungi rumah seseorang dan menemukannya dipenuhi dengan barang-barang, atau mungkin kamu yang punya banyak barang-barang di rumah? Ketika seseorang membeli banyak barang dan menyimpannya di tempat tinggalnya, itu bisa memberi kesan bahwa mereka kaya. Memiliki 2 mobil, garasi berisi peralatan, papan seluncur, perahu, sepeda, dan dekorasi berlimpah. Ini adalah sesuatu yang bisa berlangsung lama. Dan jika Anda melakukan ini, Anda mungkin percaya bahwa Anda lebih kaya dari kenyataannya. Anda akan memiliki delusi semacam ini. Ingatlah, lebih penting untuk aman secara finansial. Jika Anda percaya bahwa memiliki banyak barang menunjukkan kekayaan, Anda sedang menciptakan kekayaan yang salah. Dan pastinya membuat Anda tetap miskin. Kekayaan Anda hanya ditentukan oleh jumlah uang, investasi, dan aset Anda. 4. Membeli karena kuantitas daripada kualitas. Apakah Anda pernah membeli sesuatu yang awet? Karena setiap barang punya masa yang akan membuatnya rusak dan memaksa Anda untuk menggantinya. Alasan ini adalah sesuatu yang seharusnya telah kita pikirkan sebelum membeli. Daripada menghabiskan lebih banyak untuk apapun, biasanya orang memilih opsi yang lebih murah, namun akhirnya membuat mereka harus beli lagi. Kacamata hitam adalah contoh yang pas. Kalau Anda beli yang harganya murah dan terjatuh, maka itu saatnya Anda keluar dari rumah dan membelinya lagi. Uang tidak pernah sebanding dengan waktu kita. Bagaimana jika Anda hanya memiliki 1 pasang sepatu yang bagus, yang bisa bertahan lebih lama daripada semua yang murah dalam jangka pendek? Anda mungkin akan lebih baik berinvestasi dalam hal-hal yang berkualitas tinggi, termasuk makanan. Ada baiknya Anda juga cenderung untuk menjaga benda-benda yang lebih berharga. Apa pentingnya? Apa yang bisa terjadi dengan kacamata hitam seharga 20.000? Tapi bagaimana dengan sepasang sepatu seharga 5 juta? Anda mungkin lebih untung jika membayar mahal demi jangka panjang. Jika Anda membeli murah, itu sama dengan kuantitas. Ketika kita tidak memiliki tujuan jangka panjang atau tujuan yang tidak jelas, ini kemungkinan besar lebih umum di kalangan individu yang lebih muda, tetapi kadang itu terjadi pada kita juga. Namun, lebih baik daripada Anda tidak memiliki tujuan sama sekali, atau tujuan Anda tidak tepat. 5. Tidak punya ambisi keuangan. Jika Anda tidak memiliki ambisi keuangan, Anda cenderung ceroboh dengan uang Anda. Jika Anda tidak memiliki ambisi, Anda tidak memiliki motif untuk membelanjakan lebih sedikit atau menabung lebih banyak. Buat tujuan yang spesifik. Suatu hari Anda perlu pensiun. Itu keren. Langkah apa yang perlu Anda ambil untuk pensiun? Anda ingin menyingkirkan hutang Anda? Itu keren. Langkah apa yang perlu Anda lakukan? Terapkan cara itu untuk keluar dari hutang. Harapan dan impian bukanlah tujuan. Semuanya bermuara pada konduksi. Beberapa penelitian untuk menemukan tujuan yang jelas. Anda lebih cenderung menghabiskan uang Anda untuk hal-hal yang tidak menguntungkan dalam jangka panjang. Jika Anda tidak memiliki tujuan atau memiliki ambiguitas, tujuan dalam skenario manapun itu jauh lebih sederhana. Misalnya mengatakan pada diri sendiri, saya tidak akan membelinya karena saya harus memberikan uang ini kepada ayah saya. Hal ini hanya terjadi ketika Anda memiliki tujuan yang tepat dan bertarget. Inilah tujuan spesifik. Berikan diri Anda sebuah tujuan untuk memikirkan bagaimana Anda akan menghabiskan uang Anda. 6. Anda tidak menginvestasikan uang ekstra. Apakah Anda memiliki rekening tabungan dengan suku bunga rendah? Jika demikian, apa alasan dibaliknya? Jika Anda tidak membutuhkan uang untuk kebutuhan mendesak, Anda harus memasukkannya ke dalam aset yang akan memberi Anda pengembalian yang lebih baik. Bank berusaha untuk menjaga Anda menyetor uang tunai walau sedikit mungkin. Hindari menyimpan uang Anda dalam bentuk tunai atau rekening tabungan. Manfaatkan kelebihan uang tunai Anda dengan baik. Ini adalah salah satu dari sedikit teknik untuk meningkatkan kekayaan bersih Anda. Investasi memerlukan tingkat risiko, namun tanpa menginvestasikan uang Anda justru berada dalam risiko yang lebih besar. 7. Anda tidak melunasi kartu kredit Anda. Salah satu perilaku terburuk yang dapat membuat Anda tetap miskin adalah membawa saldo kartu kredit dan membayar bunga untuk setiap pembayaran.
Ini bisa sangat merusak keuangan Anda, karena mengharuskan Anda membayar lebih banyak uang setiap bulan. Anda harus mencoba melunasi jumlah kartu kredit Anda setiap bulan, jika Anda bisa. Berapa banyak orang tidak menyadari bahwa mereka membuang-buang uang karena mereka percaya bahwa mereka hanya perlu membayar jumlah minimum dari pinjaman, atau mereka tidak menyadari berapa banyak uang yang mereka buang untuk bunga. Namun, banyak orang memiliki masalah melunasi hutang kartu kredit mereka. Jika Anda kesulitan melunasi saldo setiap bulan, Anda mungkin perlu membuat rencana sementara sampai Anda dapat melunasinya. Itu mungkin Anda perlu membatasi pengeluaran Anda hanya untuk kebutuhan pokok sampai kartu kredit Anda lunas. Namun, Anda akan menghemat uang karena Anda tidak lagi membayar bunganya. 8. Anda tidak punya rencana keuangan. Mungkin Anda keliru bahwa rencana keuangan dan anggaran adalah satu hal yang sama. Mencatat anggaran keuangan saja bukan sebuah kebiasaan yang akan menjaga kekayaan Anda. Anda akan tetap miskin jika tidak memiliki rencana keuangan. Sebuah anggaran hanya berkaitan dengan bulan dan kuartal yang akan datang. Tetapi rencana keuangan bersangkutan dengan dekade mendatang. Rencana keuangan Anda berfungsi sebagai cetak biru untuk mencapai tujuan keuangan. Tujuan ini harus merinci bagaimana investasi Anda dilakukan dari waktu ke waktu dan bagaimana cara Anda ingin mengumpulkan uang. 9. Anda tidak merasa percaya diri membahas uang. Sayangnya, banyak dari kami khawatir membahas uang dan keuangan karena percaya bahwa itu adalah pola pikir negatif. Ini perilaku yang terus dituangkan dan tumbuh besar dalam rumah tangga di mana keuangan literasi kurang dihargai. Anda bisa saja mengingat tentang struktur sel dan variasinya antara sel tumbuhan dan hewan, tapi tentang sesuatu yang menambah bunga dalam hutang tidak termasuk. Ini berdampak pada kurangnya kepercayaan diri ketika membahas uang dan keuangan. Tetapi jika Anda memiliki uang, jika tidak pede, bagaimana Anda akan mencapai tujuan keuangan yang Anda peroleh? Anda akan segera percaya diri begitu Anda memahami dasar-dasar uang dan menyadari bahwa sebagian besar uang ditentukan oleh bagaimana Anda membelanjakan dan menabung. Keyakinan diri sangat penting untuk mencapai status keuangan yang jelas yang Anda inginkan. 10. Pengeluaran ikut meningkat saat pendapatan juga meningkat. Ketika sebagian besar orang mulai mendapatkan lebih banyak uang, mereka biasanya mendekorasi rumah mereka, mendapatkan mobil yang lebih bagus, membeli pakaian yang lebih mahal, mengambil lebih banyak liburan, dan mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah yang lebih mahal, sambil meningkatkan gaya hidup Anda karena pendapatan Anda naik. Jika Anda ingin keluar dari rat race dan ke jalur cepat milioner, Anda harus perbaiki kebiasaan menabung dan berinvestasi. Artinya, jika gaji Anda naik, Anda akan dapat tingkatkan standar hidup Anda seperlunya saja dan simpan lebih banyak uang. 11. Anda tidak menghargai waktu Anda. Ini adalah yang terakhir. Kami ingin memberitahu salah satu komoditas paling berharga yang Anda miliki dalam hidup Anda. Ialah waktu Anda. Kami menukar waktu dan keterampilan untuk uang dalam dunia pekerjaan. Ada tanda-tanda Anda sudah memiliki kecenderungan untuk tidak menghargai waktu Anda. Berpartisipasi dalam survei yang membayar adalah contoh utama. Perusahaan seperti Apple tidak akan menghargai nilai waktu Anda. Pertimbangkan keahlian dan kemampuan Anda. Daripada menghabiskan waktu untuk sejumlah kecil uang, Anda benar-benar bisa menghasilkan lebih banyak uang. Anda harus menggunakan waktu Anda menambah kemampuan Anda. Cari tahu kursus untuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan, sebab aset yang paling berharga adalah waktu Anda. Ini dapat digunakan untuk membangun atau mempelajari sesuatu yang baru. Pertimbangkan apa lagi yang bisa Anda lakukan dengan 10 jam Anda. Jika Anda tidak menghabiskannya untuk mengisi kuesioner, berkonsentrasilah pada gambaran besar, bukan detail. Sebuah survei mungkin membayar Anda 100.000 hari ini, tetapi mempelajari keterampilan baru bisa membayar Anda 1 juta lebih per jam untuk karir Anda. 11 poin pemikiran terakhir tentang daftar kebiasaan buruk yang menyebabkan Anda tetap miskin, untuk menyadarinya dan berusaha mengembangkan kebiasaan baru untuk membangun kekayaan. Jadi, terima kasih banyak sudah menonton. Jika Anda menikmatinya atau menemukan nilai dalam video ini, berikan jempol dan berlangganan untuk lebih banyak konten seperti ini.
Dengan itu, semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di hari berikutnya.